Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Pade Sambal ya. Malam hari, dini hari nih di Jalan Ampang, Kuala Lumpur, operasi besar-besaran digelar. Targetnya para penunggang motor. Lebih dari 1.300 kendaraan diperiksa. Dan hasilnya ternyata banyak yang bukan sekedar lewat, tapi bawa masalah. Kita saksikan videonya. Put, exit ni kau punya brake. Yelah semua salah bengkel lah ni. Brake tak ada, set mirror tak ada. Salah bengkel. Exhaust, semua salah bengkel. Salah bengkel ke salah kau? Exhaust salah saya. Brake tak ada? Brake tak ada pun salah bengkel ke? Luar biasa ya, bengkel bisa disalahin. Woi, kabur itu. Banyak ya motornya malam-malam ini. Pakai knalpot brong. Modifan semua itu. Wih, nggak bisa kabur dari kepung. Ramai ya. Iya, putar kacir dia. Banyak juga yang bermasalah ini. Buset, knalpotnya. Yang butut juga ada. Oke ya teman-teman, itu tadi video ya yang menampakkan ada suatu operasi di malam hari kurang lebih jam 2 pagi ya. Nah ternyata dalam operasi ini terlihat sekali bahwa banyak sekali pemotor-pemotor di Kuala Lumpur ya yang beroperasi atau mengendarai kendaraan terutama untuk remaja ini di malam hari. Bahkan ada geng-geng motornya juga. Jadi ada yang coba nih yang berputar balik ya saat lihat polisi. Mungkin pikirannya kalau muter cepat nih aku bisa kabur, tapi realitanya malah terjebak. Jalan dikepung, motor disita, harga diri pun hancur ya. Nah yang bikin geleng-geleng kepala nih ada seorang gadis juga ya. Nah usianya 16 tahunan. Masih sekolah tingkatan 4 katanya, yang juga kena razia. Nah, bonceng temannya tapi tak ada SIM. Ya waktu ditanya dia bilang, saya tahu resikonya tapi saya nekat. Waduh luar biasa ya. Wah ini level nekatnya udah setara karakter film action ini ya. Nah ternyata bukan cuma nggak ada SIM ya, tapi juga cukai jalan sudah kadaluarsa dan KTP pun nggak dibawa. Lengkap sudah, satu paket promo lulus pelanggaran 2025. Nah, dalam operasi itu juga terlihat nih sebagian nih kelompok pengendara yang namanya geng motor. Kita nggak asing ya. Knalpot dimodifikasi sedemikian rupa, suaranya keras, tak sesuai dengan aturan. Bikin bising, bikin geleng-geleng kepala, bikin petugas menghela napas panjang. Nah, hasil dari operasi ini ya, itu ada 1.300 motor diperiksa dalam satu malam. Bayangkan dalam satu jalan ya,
Hanya dalam satu malam 1.300 motor diperiksa. Berarti banyak banget di Kuala Lumpur motor ya. Dan 560 saman dikeluarkan. Ini semacam surat tilang ya, saman ini ya. Itu 560, artinya pelanggarannya banyak juga. Lalu ada 40-an motor disita karena berbagai kesalahan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, puluhan tak bawa surat-surat bahkan. Nah, knalpot bising gimana nih? Jangan tanya, sepertinya suara lebih penting daripada mesin. Ada nih yang coba ngeles ya. Saya tak salah, bengkel yang modif motor saya. Lah ini gimana ini sih ya? Jadi kalau ada maling pakai obeng, yang salah itu tukang besi gitu ya. Waduh luar biasa alasannya ya. Nah operasi ini juga ini mengungkap satu fakta yang menarik katanya. Warga Kuala Lumpur itu kan lebih banyak pakai mobil daripada motor. Tapi gimana ya? Lalu ini motor-motor siapa yang berhamburan di tengah malam seperti ini? Ya sampai 1.300-an motor itu didapati diperiksa ya. Nah, operasi yang dilakukan hampir setiap malam ini bukan cuma demi sidang kemuncak ASEAN. Nah, artinya di sini di bulan Mei ya, di akhir bulan ini akan ada sidang utama atau sidang paling utama untuk anggota ASEAN ya yang diadakan di Malaysia di Kuala Lumpur karena Malaysia adalah sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2025. Nah, ternyata ini juga dilakukan operasi seperti ini adalah merupakan operasi rutin di jalanan Kuala Lumpur yang tidak pernah berubah ya. Jadi bukan karena suatu peristiwa yang akan terjadi ataupun adanya tamu-tamu penting yang akan datang ke Kuala Lumpur, tetapi memang ini adalah semacam kegiatan rutin operasi ini ya. Nah, jalanan KL untuk sekarang ini seperti arena sirkus nih, tanpa tiket. Dan bukti dari operasi ini jelas banyak motor tanpa surat, banyak pengendara tanpa SIM, dan banyak suara knalpot seperti mercon tahun baru. Nah, polisi pun mengingatkan untuk para orang tua ya, bahwa ini tolong nih anaknya diawasi nih, karena tengah malam bukan waktunya jalan-jalan pakai motor, dan motornya juga tak lengkap. Apalagi nih, kalau anak belum cukup umur, tapi sudah cukup nyali untuk ngibrit nih dari razia. Luar biasa tentunya. Dan ini ya ternyata terjadi di negara tetangga kita Malaysia, bahkan di kota besarnya yaitu Kuala Lumpur. Yang biasanya ini orang sering nyinyir kalau terjadinya cuma di negara Indonesia ya. Inilah realita jalanan di Kuala Lumpur di mana sebagian anak muda lebih sibuk cari jalan kabur daripada cari SIM, di mana knalpot dimodif keras tapi logika tetap sunyi. Malaysia katanya truly Asia, mungkin, tapi malam-malam di Kuala Lumpur truly noise ya. Nah, jadi inilah paparan yang bisa Pade sampaikan mengenai bagaimana kendaraan roda 2 ternyata juga ya memadati kota Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara di Malaysia. Bahkan ya banyak yang melanggar peraturan berlalu lintas yang katanya beberapa warganet, beberapa netizen mengatakan bahwa semua pemotor, semua pemobil di negara tersebut itu patuh dengan aturan berlalu lintas. Tapi dengan adanya fakta ini mematahkan pernyataan tersebut. Ya, tidak jauh berbeda lah dengan negara kita sendiri ya. Ya inilah harusnya kita ya jujur-jujur aja ya, apa adanya begitu. Sehingga ketika bertemu dengan fakta-fakta seperti ini tidak memalukan tentunya ya. Oke, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.